Salah gitu. Ini pertama berapa? Ya. Ini juga di sini. Peristiwa kedua jadi tidak satu di sini. Ya, tulis sini. Kemudian pertama apa? Ya, tulis sini, jangan di sini lagi. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ya. Ini apa rasanya? Coba. Ya, siap. Lalu kemudian teman-teman di belakang itu ada kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari percobaan yang kita lakukan tadi? Apa kesimpulan? Kesimpulan dari percobaan kita. Kesimpulannya apa? Ya. Hah? Apa? Kesimpulannya karena sebaliknya bukan budaya rezeki kalau dari sini itu seperti ya begitu. Bukan kasar, maka dari situ juga semakin besar. Anda bukan harus maka dari sini semakin kecil. Bukan kasar semakin kasar. Besar tipe yang presentasi ya. Kalau tidak pas di atas itu terus di bawah terus ya terus di sini terus saja ke sini ya terus ini jalan coba di bawah.
Sudah? 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 Ya, sekarang kita akan presentasi. Coba sih. Yang pertama, kelompok apa ini? Kelompok kupu-kupu. Silakan ketua kelompoknya, silakan maju. Ya. Teman-teman, saya membaca hasil diskusi teman kami. Percobaan 1, kertas dan uang benda. Benda yang jatuh pertama adalah uang batu. Benda yang jatuh kedua adalah kertas. Alasannya karena uang batu tempatnya licin. Dan alasan kedua karena kertas tempat kertas semakin kasar. Percobaan kedua, uang batu dan mobil mainan adalah benda yang jatuh pertama adalah uang batu. Benda yang jatuh kedua mobil mainan. Alasannya karena uang batu tempatnya licin. Dan alasan yang kedua karena mobil mainan tempatnya semakin kasar. Kesimpulannya, tempat yang kasar semakin besar dan tempat yang halus maka semakin kecil. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, kelompok harimau. Kita menyambut kelompok harimau ini tepuk tangan. Benda yang jatuh kedua mobil. Alasan karena permukaan koin halus, permukaan mobil kasar. Kesimpulan, permukaan benda kasar gaya becek semakin besar. Permukaan benda halus gaya becek semakin kecil. Oke, mari kita buka tepuk tangan. Ya, baca saja. Jalan lagi. Percobaan 1, uang dan kertas. Benda yang jatuh pertama, uang koin. Benda yang jatuh kedua, kertas. Alasan karena uang bergesek dengan permukaan halus. Percobaan 2, mobil dan koin. Benda yang jatuh pertama, mobil mainan. Benda yang jatuh kedua, uang koin. Alasan karena mobil mainan bergesek dengan permukaan halus. Kesimpulan.
Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, adik-adik sekalian, ya. Jadi terima kasih teman-teman, ya, utusan dari kelompok, ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi baik itu pada LKPD 1, ya, maupun LKPD 2 berkaitan dengan percobaan, ya. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa adik-adik, ya, sudah bisa memahami berkaitan dengan gaya, ya, baik itu gaya gesek ataupun gaya ya, serta contoh-contoh, ya, gaya otot dan juga gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Harapannya adik-adik sekalian, ya, setelah kita mempelajari materi ini, kita sudah mengetahui manfaat, ya, manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari maupun juga gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berkaitan dengan materi tentang gaya, ya, berkaitan dengan materi tentang gaya mungkin ada yang belum jelas. Dalam paparan materi saya yang saya sampaikan berkaitan dengan gaya, mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang belum jelas. Tidak. Ya? Siapa yang belakang? Des. Berkaitan dengan paparan materi yang saya berikan kepada saat ini, mungkin ada yang belum jelas atau kurang jelas? Tidak. Oke, kalau begitu mungkin ada pertanyaan? Tidak. Hah? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalaupun tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Mau? Mau? Mau aku terigu? Hah? Oke. Siapa pernah bawa sepeda? Oke. Bawa sepeda. Di mana, Mas? Saya di sini. Nah. Saya di bawah. Sini. Ya? Oke. Ya. Bagaimana rasanya ketika kita membawa sepeda di jalan aspal dan juga di jalan batuan? Kamar menyala? Alah. Ya. Unia aspal? Temakan. Berarti kesimpulannya teman-teman, ya, kalau permukaan benda, ya, berkaitan gaya gesek, permukaan benda halus, ya, maka gaya geseknya juga semakin kecil dan kita tidak merasa capek kalau kita mengendarai sepeda motor di permukaan halus seperti di aspal. Ketimbang kita mengendarai sepeda motor di jalan batu, misalnya jalan kita punya dari sini ke kanan, ya. Kalau kita membawa sepeda motor, semuanya susah, ya, sampai pinggang juga rasa sakit, ya. Begitupun teman-teman yang sudah pernah mengendarai sepeda, ya, tentu teman-teman sudah merasakan bagaimana rasanya kalau bawa sepeda di jalan aspal dan juga di jalan batu. Oke. Jadi adik sekalian, ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, Oke, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan penguatan, ya, kepada adik-adik berkaitan dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Jadi adik sekalian, ya, jadi gaya itu, ya, itu berupa tarikan atau dorong. Ya, misalnya kita menarik pintu, mendorong pintu, itu merupakan bentuk dari gaya. Ya, jadi tentunya adik sekalian,
dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sering melakukan kegiatan yang melibatkan gaya otot dan juga gaya gesek. Misalnya ya kita berjalan, ya berjalan kaki, ya itu adalah contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya, coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan kita berjalan, ya kemudian kaki kita pincang, ya tentu kita juga jalannya, ya apa namanya, ya terlalu begitu cepat, ya, dan juga ya apa namanya, ada contoh lainnya, ya misalnya kita menulis di papan. Saya menulis di papan ini, saya menggunakan gaya otot. Kalau saya tidak menggunakan gaya otot, tentu yang saya tulis di papan itu kelihatannya jelek, ya. Begitu juga teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah mendorong ini, ya, mendorong papan whiteboard, ya, itu adalah salah satu bentuk, salah satu contoh, ya, contoh kegiatan gaya gesek, ya. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya kalau kita mendorong di jalan, di luar, ya, di tanah yang penuh bebatuan, penuh kerikil, tentu ya kita menarik atau mendorong benda ini, ya sangat sulit. Ya. Oke, adik-adik sekalian, ya. Sekarang ya pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, ya. Namun sebelumnya, ya, pada pertemuan berikutnya, pada percobaan berikutnya, kita akan membicarakan atau membahas tentang gaya pegas dan gaya magnet, ya. Di percobaan berikutnya, di pertemuan kali berikutnya, kita akan membahas berkaitan dengan gaya pegas dan gaya magnet dan juga gaya gravitasi dan sebagainya. Oke, adik-adik sekalian, ya, sebelum kita mengakhiri belajar kita pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, tadi pertemuan awalnya kita diawali dengan doa, maka perjumpaan terakhirnya juga kita harus akhiri dengan doa. Dan karena itu kita mohon kesediaan Ibu Odil untuk memberi kita